Pernah nggak lu tahu satu fakta biologi kalau tulang-tulang di dalam tubuh lu itu secara harfiah lagi ngehancurin diri mereka sendiri dan dibangun ulang tiap 7 sampai 10 tahun. Artinya apa? Kerangka tubuh yang lu pakai buat jalan, duduk, atau rebahan sekarang bukan kerangka yang sama kayak 10 tahun lalu. Tubuh lu punya jadwal sendiri buat ngebongkar dan nyiptain ulang dirinya dari nol. Dan hebatnya dia nggak pernah sekalipun minta izin atau nanya kelayakan ke lu. Prosesnya jalan terus secara diam-diam, tanpa henti dan enggak butuh penonton. Tapi kocaknya, lu sekarang lagi duduk di kamar sambil nyalahin diri lu habis-habisan karena lu ngerasa ada yang salah akhir-akhir ini. Lu ngerasa asing sama diri lu sendiri. Lu ngerasa hal-hal yang dulu bikin lu ambis dan bersemangat, sekarang rasanya hambar, enggak ada rasanya. Lu stres karena ngerasa pertumbuhan lu lambat banget, nggak kelihatan hasilnya, atau lu ngerasa cara lu berproses itu salah total dibanding orang lain. Sini, gue kasih tahu tamparan pertamanya. Mungkin apa yang selama ini lu sebut sebagai terjebak atau stagnan, sebenarnya adalah fase di mana diri lu yang lama emang harus runtuh dulu, biar ada tempat buat diri lu yang jauh lebih kuat. Mungkin rasa jenuh, lelah, dan burnout parah yang lu alamin sekarang bukan tanda kalau lu gagal. Itu adalah alarm dari tubuh lu yang lagi teriak memohon sebuah cetak biru hidup yang baru. Mungkin momen dimana lu mendadak kehilangan ketertarikan sama ambisi-ambisi fana yang dulu lu kejar setengah mati, itu bukan depresi bro, itu namanya kebijaksanaan. Dan mungkin rasa kesepian lu saat ini bukanlah sebuah hukuman dari semesta. Itu adalah cara semesta ngasih perlindungan dari kebisingan circle yang emang udah harus lu tinggalin karena level berpikir lu udah tumbuh melampaui mereka. Ingat ini, pertumbuhan itu enggak selalu berupa glow up yang berkilau atau estetik. Terkadang pertumbuhan yang asli itu bentuknya adalah pengikisan. Pengikisan yang sunyi, sakral, dan emang harus lo lewatin. Harus ada kehancuran total sebelum lo bisa masuk ke tahap pembangunan kembali. Ini adalah fase di mana tulang lo dibikin lunak dulu sama keadaan, biar mereka bisa dicetak jadi bentuk yang baru. Jadi, kalau hari ini lo ngerasa hidup lo lagi berantakan parah, banyak hal yang enggak bisa lo jelasin pakai logika, dan lo ngerasa tanah tempat lo berpijak lagi bergeser, sampai lo kehilangan keseimbangan, itu artinya lo nggak membeku jadi batu, lo lagi dibentuk. Dan meskipun sekarang mata lo belum bisa melihat hasilnya, versi diri lo yang berikutnya udah dalam perjalanan muter balik buat ngejemput lo. Selama ini, isi kepala lo udah dicuci sama konten-konten motivator yang bilang kalau pertumbuhan itu rasanya bakal penuh kejelasan, ketenangan, dan rasa percaya diri yang membara. Kagak, fakta lapangannya enggak kayak gitu. Terkadang pertumbuhan yang real itu rasanya kayak kemarahan. Momen dimana tiba-tiba lu udah nggak punya toleransi lagi buat ngadepin hal-hal toksik yang dulu selalu lu maklumin sambil senyum palsu. Pertumbuhan itu rasanya kayak lu mendadak alergi sama yang namanya basa-basi busuk dan kepalsuan. Lu mulai berani ngebatalin rencana nongkrong yang dulu selalu lu paksain dateng cuma karena nggak enak hati. Terus pas lo pulang ke rumah, lo ngabisin sepanjang malam sambil mikir keras. Gue ini sebenarnya lagi berubah jadi manusia super antisosial, atau mental gue emang akhirnya mulai sembuh? Gue tebak, lo pasti ngira proses bertumbuh itu bakal sewangi kopi latte. Susu oat di pagi hari yang tenang, sambil sinar matahari masuk lewat jendela pas lo lagi ngetik jurnal atau diary lo. Romantis banget kan? Tapi realitanya, pertumbuhan yang nyata itu membingungkan dan berantakan. Terkadang, bentuknya adalah lu mendadak membentak orang yang lu sayang, terus lu lari ke kamar mandi buat nangis kejer, karena lu sendiri nggak tahu kenapa lu bisa sesensitif dan seemosional itu sepanjang waktu. Atau momen dimana lu nggak ngerasa apa-apa sama sekali, bener-bener hampa, sampai lu ngeri dan nanya ke diri sendiri, apa hati nurani gua udah mati ya? Ada hari-hari acak dimana lu ngerasa kulit dan tubuh lu itu nggak pas sama jiwa lu. Dan asal lu tahu, nggak ada yang bakal ngasih tahu lu soal hal ini. Lu nggak bakal dapet surat notifikasi atau memo di HP pas lu udah tumbuh melampaui circle pertemanan tertentu. Tahu-tahu lu cuma ngerasa energi lu terkuras habis tiap kali lu lagi ada di dekat mereka. Lu juga nggak bakal dapet sinyal lampu hijau pas sesuatu yang udah lu dambakan. Bertahun-tahun akhirnya kesampaian, tapi pas barang atau pencapaian itu ada di tangan lu, rasanya hambar. Ada hantaman hampa di dada lu yang bilang, oh, jadi cuma gini doang rasanya?
Lu mikir diri lu rusak karena nggak bisa ngerasa seneng. Padahal kenyataannya, otak lu akhirnya sadar kalau hal-hal itu udah nggak berguna lagi buat jiwa lu. Sistem imun emosional lo cuma lagi kagok, lagi bingung gimana caranya memproses kedamaian yang selama ini diam-diam lo doain tiap malam. Jadi kalau sekarang segalanya kerasa aneh, kerasa nggak pas, terlalu sunyi, atau malah terlalu berlebihan sampai bosenin, bagus. Itu bukan tanda lo lagi hancur. Itu adalah bukti otentik kalau lo udah nggak muat lagi hidup di dalam wadah diri lo yang lama. Lo nggak tertinggal, lo cuma lagi ganti kulit jadi manusia yang baru. Pernah nggak lu lagi enak-enak rebahan, nggak mikirin apa-apa, terus iseng buka Instagram. Begitu lu scrolling semenit, detik itu juga lu langsung ngerasa cemas, insecure, dan ngerasa seluruh eksistensi hidup lu itu cuman sampah atau cuplikan film gagal yang nggak sudi ditonton sama siapapun. Kenapa? Karena lu baru lihat si A, teman SMA, lu ternyata udah tunangan, si B udah punya rumah minimalis sendiri, si C sukses bangun bisnis dengan omset ratusan juta, punya otot perut yang kotak-kotak, melihara anjing golden retriever, dan rutinitas paginya kelihatan rapi banget. Sementara lo duduk di pojokan kasur dengan rambut acak-acakan kayak singa, sambil berusaha nginget-nginget, hari ini gue udah minum air putih belum ya? Atau dari pagi lambung gue cuma diisi es kopi, susu, sama asupan kecemasan. Kalau lo ngerasa kayak gitu, lo nggak sendirian bro. Itulah jebakan perbandingan. Dan cara kerja jebakan ini biadab banget. Jauh di lubuk hati lu tahu kok kalau semua yang dipajang di feed atau story itu nggak sepenuhnya nyata. Tapi tetap aja otak reaktif lu langsung ketipu. Otak lu langsung nge-link klasifikasi kalau kompilasi momen-momen terbaik orang lain itu adalah bukti kalau hidup di balik layar lu itu mengenaskan. Sini gue bisikin satu kebenaran yang jarang diomongin orang karena nggak laku dijual. Pertumbuhan yang benar-benar krusial dan mengubah jiwa lu itu gak bakal kelihatan. Bagus kalau dipost di internet. Jenis pertumbuhan yang beneran ngerombak sistem saraf dan cara lo berhubungan sama orang itu nggak pakai filter estetik. Jenis pertumbuhan itu nggak kelihatan, sunyi, dan intim banget. Bentuknya kayak gimana? Pas lo mulai berani tanggung jawab penuh atas emosi lo sendiri. Pas lo sadar kalau lo nggak berhak nuntut cinta dari seseorang cuma karena lo udah ngasih segalanya buat dia. Pas lo akhirnya bisa jujur sama diri lo sendiri tentang kebiasaan-kebiasaan buruk yang pelan-pelan ngebunuh energi lo. Dan momen pas lo natap langit-langit kamar dengan tenggorokan tercekat menahan kangen, tapi lo tetap milih buat enggak ngechat orang yang udah jelas-jelas ngehancurin hidup lo. Lo enggak bakal dapet tepuk tangan buat tindakan kayak gitu. Lo enggak bakal dapet bonus likes atau komentar, wah lo keren banget dari netizen. Tapi di detik itulah lu lagi ngerebut kembali kekuatan lu secara perlahan. Lewat satu momen enggak nyaman ke momen enggak nyaman berikutnya. Masalahnya, dari kecil kita udah didikte buat ngukur harga diri berdasarkan pencapaian fisik, gelar sarjana, jenjang karir, tur apartemen mewah, perubahan fisik yang drastis, status hubungan, jumlah followers, atau nominal isi rekening. Jadi, pas pertumbuhan lu enggak menghasilkan bukti fisik yang bisa dipamerin, lo langsung ngerasa proses lo enggak dihitung. Lo ngerasa tertinggal di panduan dasar sementara orang lain udah buka level kehidupan yang baru. Itu kebohongan besar yang dikemas pakai pencahayaan estetik. Orang-orang yang beneran lagi berproses ngubah hidupnya, mereka nggak punya waktu buat megang HP dan bikin konten. Mereka lagi sibuk berdarah-darah bertahan hidup melewatinya. Mereka lagi pergi ke psikolog, lagi nangis sujud di lantai kamar mandi, dan lagi maksain diri buat bangun tiap pagi, buat milih nggak menyerah meskipun keadaan di luar belum berubah sama sekali. Pertumbuhan mereka nggak bersuara kencang karena terjadinya di dalam dada. Begitu juga sama pertumbuhan lu. Tapi, yang namanya perbandingan itu emang berisik banget. Dia bakal terus teriak di kuping lu, bilang kalau langkah lu salah, jalur lu melenceng, dan lu udah telat. Gue mau nanya langsung ke lu, telat buat apa? Hah, siapa yang bikin standarisasi garis waktu ini? Siapa yang nentuin kalau di umur 25 atau 30 tahun, lu harus sudah paham semua hal tentang hidup dan kelihatan sempurna? Lu pikir semesta bakal ngecek akta kelahiran lu dulu sebelum ngasih lu jalan keluar? Lu pikir proses sembuh lu itu palsu cuma karena lu belum dapat promosi jabatan? Atau perut lu belum rata? Itu bukan kelambatan bro, itu namanya penyesuaian pribadi. Cerita hidup lu bukan barang pabrikan yang diproduksi massal yang harus ngikutin tanggal peluncuran pasar. Lu nggak telat.
Lu tepat waktu buat kehidupan yang bener-bener didesain buat lu, bukan kehidupan palsu yang lu pengen-pengenin cuma biar kelihatan sejajar di mata circle lu. Jadi ya udah, nggak apa-apa kalau rutinitas pagi lu belum sesempurna selebgram. Nggak apa-apa kalau visi masa depan lu masih agak ngeblur. Dan di dunia yang udah gila sama pencitraan, menjadi manusia yang jujur dan apa adanya, itu bukan sebuah kegagalan. Itu adalah sebuah pemberontakan. Lu nggak dituntut buat mekar di waktu yang sama kayak bunga di taman orang lain. Lu cuma perlu mekar pas masanya udah nyata. Dan hal yang nyata itu selalu butuh waktu. Pernah nggak lu sampai di satu titik di mana lu udah nggak ngerasa sedih, nggak ngerasa seneng, bahkan cemas pun kagak? Lu bener-bener ngerasa kosong melompong. Seolah-olah emosi di dalam diri lu lagi masuk ke flight mode dan sandinya hilang. Lu nggak nangis, tapi lu juga nggak ngerasa bener-bener hidup. Lu cuma sekadar eksis. Tangan lu scrolling layar HP, mulut lu ngebalas chat pakai kata-kata kosong formalitas, padahal jiwa lu udah ninggalin percakapan itu dari 20 menit yang lalu. Lu mungkin bakal nyebut kondisi ini sebagai mati rasa. Tapi kalau kata gue, ini adalah masa transisi sakral di antara dua fase hidup. Rasa kosong yang bikin lu takut itu bukan tanda kalau lu hancur. Itu adalah sistem mental lo yang lagi melakukan rebooting atau muat ulang. Jiwa lo sengaja dibikin sunyi sementara sistemnya lagi memperbarui jalur sinapsis di otak lo. Karena mungkin untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup, lo akhirnya berhenti ngejar drama. Lo udah nggak kecanduan sama kekacauan. Lo udah nggak jalan pakai bahan bakar, rasa panik, sifat people pleaser, asupan kafein, dan ketakutan dicela orang. Ya jelas rasanya bakal aneh banget di lo. Selama ini lo hidup kayak lagi ada di dalam simulasi kebakaran jangka panjang. Tiap masuk ke ruangan baru, mata lo sibuk nyari pintu keluar karena cemas. Tiap punya pertemanan baru, lo jalan berjinjit karena takut ditolak. Tiap hari, otak lo dipaksa main bertahan hidup dalam mode survival. Dan pas sekarang semuanya mendadak sunyi, nggak ada alarm bunyi, nggak ada musuh yang nyerang, cuman ada keheningan. Sistem saraf lo langsung kagok. Dia duduk kebingungan sambil nanya, "Lah, sekarang gue harus ngapain?" Lu mikir lu terjebak, padahal realitanya lu cuma udah keluar dari mode bertahan hidup, survival mode. Keheningan yang lu benci itu sebenarnya adalah bentuk kedamaian yang belum biasa lu rasain. Makanya sistem saraf lu belum ngerasa aman, dan milih buat panik di tengah kedamaian itu sendiri. Itu bukan mati rasa, itu penyembuhan. Rasanya membosankan karena trauma. Masa lalu lo udah melatih lo buat nyari rasa aman di tengah pergerakan dan badai kekacauan. Bahkan meskipun pergerakan itu pelan-pelan ngehancurin diri lo sendiri. Lo itu nggak malas, lo nggak rusak, dan lo nggak lemah cuma karena hari ini lo nggak punya inspirasi atau motivasi apa-apa. Jiwa lo itu lagi capek tingkat dewa, dan lo butuh istirahat total. Bukan tipe istirahat biasa di mana lo tidur 8 jam terus pas bangun badan lo tetap ngerasa lelah kempes. Tapi tipe istirahat di mana lo berhenti bersandiwara. Istirahat di mana lo stop maksa diri lo buat ngerasa bahagia sepanjang waktu cuma demi ngebuktiin ke orang lain kalau lo masih hidup. Di fase pertumbuhan, emosi lo itu nggak hilang. Mereka cuma lagi deep sleep, lagi tidur siang. Nanti mereka bakal balik lagi tapi dengan bentuk yang jauh lebih sehat. Kadang mereka milih buat sunyi biar lo bisa bener-bener dengar suara kebenaran di balik jiwa lo. Kebenarannya adalah lo diizinin banget buat berada di musim di mana belum ada satupun bunga yang mekar. Musim di mana lo nggak ngerasa ajaib, lo nggak lagi dapet pencapaian apa-apa, lo nggak lagi kelihatan bersinar. Lo cuma sekadar ada di sini bertahan hidup, dan itu bermakna banget. Itu bukan kegagalan, itu proses rebooting sistem. Memang rasanya bakal bosenin, nggak nyaman, dan pastinya memuakkan kalau harus ditunjukin di media sosial. Tapi itu sakral. Karena kalau lo bisa bertahan duduk di tengah kekosongan itu tanpa pelarian ke hal-hal yang bikin mati rasa, tanpa nyari gangguan medsos baru, dan tanpa pura-pura baik-baik saja, lo itu sebenarnya kuat banget, bro. Lo lagi berpijak kokoh di tanah. Lo lagi belajar berdamai sama keheningan. Dan level pertumbuhan kayak gini, kagak bakal bisa dicapai sama kebanyakan orang-orang penakut di luar sana. Gue inget, gue pribadi pernah mengalami hancur emosional total alias mental breakdown di tengah-tengah supermarket, cuman gara-gara rak sereal favorit gue kosong. Cuma karena itu, beneran, nggak ada kabar duka, nggak ada krisis ekonomi,
Enggak ada angin, enggak ada hujan. Cuma ngeliat rak kosong, terus gue berdiri di sana kayak robot rusak, nahan air mata biar nggak tumpah di depan kasir dan deretan kotak sereal. Kalau lo selama hidup belum pernah ngerasain keruntuhan mental secara diam-diam di tempat umum kayak gitu, well, selamat, mental lo stabil dan gue ikut seneng. Tapi kalau lo pernah ngerasain, lo pasti paham banget apa yang lagi gue omongin. Ini sama sekali bukan masalah serealnya, ini tentang ribuan beban tak terlihat yang udah kelamaan lo panggul sendirian di pundak lo, yang akhirnya meledak runtuh di momen yang paling konyol. Ini akibat dari tindakan lo yang terlalu lama pura-pura kuat dan pura-pura baik-baik saja, sampai tubuh lo milih hari Selasa yang random buat mogok kerja dan bilang, enggak, gue udah selesai. Itu adalah momen pas lo sadar kalau lo udah kelamaan mempertahankan hidup, pakai tameng, sarkasme, asupan kafein, dan pura-pura mati rasa, sampai pas lo lihat ada rak kosong, lo baru sadar kalau diri lo sendirilah si rak kosong itu. Kedengarannya lebay dan dramatis kan? Tapi momen retak kayak gitu justru berharga banget. Karena disitulah gue sadar kalau bertumbuh itu nggak selalu kelihatan tegap dan kuat. Terkadang, tanda lu bertumbuh adalah pas lu berani nangisin hal sepele dan ngebiarin diri lu ngerasain rapuhnya hari itu. Tanpa lu paksa buat cepet-cepet sembuh, tanpa lu pendem ke dalam, dan tanpa senyum palsu sambil bilang, nggak apa-apa kok, gue cuma capek kurang tidur aja. Pertumbuhan yang asli adalah ngebiarin versi diri lu yang sok kuat itu retak dan hancur. Kenapa? Karena versi diri lu yang dulu itu cuma didesain buat bertahan hidup, bukan buat berkembang. Versi diri lu yang dulu itu terlalu sopan, terlalu penurut. Dia selalu bilang iya, padahal batinnya pengen teriak. Enggak. Dia selalu sibuk ngejaga kedamaian suasana di luar, padahal hatinya sendiri lagi kebakar habis. Dia terpaksa ngetawain lelucon circle-nya yang garing, padahal jiwanya makin mengecil tiap kali denger itu. Dia nyebut tindakan itu sebagai kesetiaan, padahal nama aslinya adalah pengabaian terhadap diri sendiri. Dan sosok lo yang dulu itu udah selesai jalanin tugasnya. Dia udah berjasa banget bawa lo keluar dari masa-masa kelam masa lalu, tapi dia udah nggak punya kapasitas lagi buat bawa lo jalan lebih jauh ke depan. Jadi ya udah nggak apa-apa kalau lo harus nangis di tempat umum cuma karena masalah sepele. Itu bukan breakdown atau kehancuran mental, bro. Itu namanya breakthrough alias terobosan jiwa. Itu momen dimana lo berhenti mempermalukan diri lo sendiri karena nggak bisa jadi kuat, dan mulai menghargai bagian dari jiwa lo yang udah kelelahan akibat kebanyakan bersandiwara. Gua ngomong gini karena bisa jadi lo lagi ada di posisi itu sekarang. Lo lagi maksain semua beban hidup lo biar nggak kelihatan runtuh di mata orang, lo iket pakai lakban darurat, lo tutupin pakai sampo kering, sambil mulut lo komat kamit muter mantra palsu, gue baik-baik aja, gue aman. Lu ngerasa dikit lagi, satu tatapan sinis dari orang, satu rencana yang batal, atau satu masalah sepele doang, bisa langsung bikin lu lompat ngelewatin batas waras lu. Kalau itu beneran terjadi nanti, kalau lu mendadak nangis di dalam mobil, ngelamun kosong pas lagi rapat kantor, atau natap HP lu, dengan pandangan dikhianati, tarik napas lu yang dalam, bego. Lu nggak gila, lu nggak lemah. Wadah mental lu itu cuman udah kepenuhan beban, dan tubuh lu cuma lagi ngelakuin satu-satunya cara yang dia tahu pas lu tetap keras kepala nggak mau ngasih dia izin buat runtuh secara privat di kamar. Dia bakal maksa lu runtuh di depan umum, bukan buat bikin lu malu tapi buat ngebebasin jiwa lu dari beban kepalsuan. Jadi ya udah, biarin aja runtuh, biarin rak pertahanan lu patah, biarin air mata lu ngocor habis, biarin versi lama dari diri lu itu hancur berkeping-keping. Karena gue berani jamin, di balik semua runtuhan kepura-puraan dan baju besi sok kuat itu, lu lagi bertransformasi jadi manusia yang jauh lebih lembut, jauh lebih kuat, dan akhirnya bener-bener nyata jadi diri lu sendiri. Selama ini lu pasti selalu nungguin adanya tanda raksasa dari langit yang ngebuktiin kalau lu udah berhasil tumbuh. Lu ngarep ada lampu hijau kosmik atau semacam validasi spiritual yang jelas. Atau lu ngarep ada orang asing tiba-tiba nyamperin lu pas lu lagi ngopi, terus dia megang pundak lu dan bilang, "Permisi kak, saya cuma mau bilang kalau tingkat kesadaran diri kakak luar biasa banget, dan proses sembuh kakak benar-benar menginspirasi hidup saya." Kagak bakal ada kejadian fiktif kayak gitu, bego. Bukan gitu cara kerjanya universe. Tanda-tanda pertumbuhan yang asli itu sunyi banget. Enggak ada suara tepuk tangan riuh, enggak ada efek berkilau.
Mereka cuma muncul di momen-momen kecil yang saking sepelenya, lu bahkan nggak tahu kalau itu harus dirayain. Contohnya kayak gimana? Kayak pas ada orang yang sengaja nyentil ego lu, atau memicu trauma lama lu, tapi bukannya lu langsung cemas berlebihan atau ngamuk reaktif, lu cuma menarik napas panjang terus diem. Kayak pas lu nangkap otak lu lagi mulai asik overthinking di tengah jalan, terus lu dengan lembut bilang ke diri lu sendiri, enggak, untuk hari ini ya, kita istirahat dulu. Atau pas lu denger ada suara di dalam kepala lu yang ngejek kalau lu itu payah dan enggak becus, tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, lu milih buat enggak percaya sama suara itu. Atau momen simple pas lu baru bales chat temen lu keesokan harinya, tanpa lu harus ngetik paragraf minta maaf yang berlebihan. Karena lu sadar lu cuma manusia biasa yang punya kesibukan, punya batasan diri, dan berhak punya waktu buat istirahat tanpa harus ngerasa bersalah sama orang lain. Itulah yang namanya pertumbuhan, itulah evolusi jiwa yang sakral. Tapi karena bentuknya nggak kayak pesta kembang api yang megah, lo sering nyebut hal itu bukan apa-apa. Lo abaikan gitu aja. Lo lupa kalau pergeseran mental yang paling kuat dan revolusioner di hidup lo, itu justru terjadi pas lagi kagak ada satupun penonton yang lihat. Tanda lainnya adalah pas lo mulai pelan-pelan berhenti ngehubungin orang-orang toksik yang kerjanya cuma bisa nguras energi lo, mereka bahkan nggak sadar kalau lo tinggalin, tapi lo bisa ngerasain kalau pundak dan hati lo sekarang rasanya jauh lebih ringan, pas lo akhirnya berani bilang enggak ke orang lain, tanpa lo harus nulis satu paragraf penuh berisi alasan atau pembelaan di bawahnya. Pas lo berani ngambil satu keputusan krusial, yang mungkin bakal ngecewain semua orang di circle lo, demi ngejaga kedamaian batin lo sendiri, nggak bakal ada orang yang bakal masang petasan buat ngerayain tindakan lo itu, tapi itu langkah yang mahal banget harganya. Sekarang lo udah berubah jadi manusia yang milih buat mendengarkan dulu sebelum bereaksi. Manusia yang milih buat berhenti sejenak, alih-alih sibuk ngebuktiin harga diri di depan orang bodoh. Manusia yang pas ngeliat ada tanda bahaya, red flags di depan mata, lo nggak bakal latah masang jubah pahlawan super buat maju nyelamatin keadaan, atau nyelamatin orang itu. Lo udah tumbuh melampaui topik obrolan circle lo, yang isinya cuma gibah, lo udah ninggalin mekanisme pertahanan ego lo yang kekanak-kanakan, dan lo udah ngelepas identitas palsu, yang dulu lo pegang erat-erat cuma karena hal itu bikin lo ngerasa aman secara semu. Dan hebatnya, lo melakukan semua revolusi batin itu, tanpa perlu teriak-teriak atau bikin pengumuman di internet. Lo nggak ngebawa proses sembuh lo itu buat dijadiin sebagai seluruh kepribadian baru lo biar dicap keren. Lo cuma tumbuh dengan tenang, tumbuh dengan berani di sela-sela retakan hidup, di tengah-tengah keheningan mental breakdown lo di hari Selasa siang, dan di tengah rasa kesepian lo di hari Minggu malam. Gue tahu rasanya kayak belum cukup, karena emang nggak ada lembaga yang bakal ngasih lo sertifikat kelulusan tumbuh dewasa. Kagak ada temen lu yang bakal bikin postingan kompilasi tentang kemajuan mental lu. Kagak ada orang yang ngeliat gimana susahnya lo milih buat sayang sama diri lo sendiri di momen-momen krusial di mana lo biasanya milih buat hancur total. Tapi lo harus tahu, gua di sini melihat proses lo. Dan jauh di lubuk hati lo yang paling dalam, lo juga melihatnya sendiri. Lo bukan lagi manusia yang sama kayak beberapa tahun lalu. Dan ya, mungkin sekarang lo emang belum jadi sosok ideal yang lo pengen-pengenin banget. Tapi versi transisi lo, saat ini versi diri lo yang masih sering tersandung, masih penuh keraguan, tapi tetap milih buat bangun dan nunjukin diri tiap pagi. Versi itulah yang namanya keajaiban sejati. Versi itu lagi berproses dengan gagah berani, dan versi itu adalah bukti paling valid kalau lo udah tumbuh sepanjang waktu ini. Lo cuma milih buat nggak berisik dan pamer aja tentang hal itu ke dunia luar. Pernah nggak lo diam sejenak, terus mikirin tentang berapa kali isi kepala lo udah hampir benar-benar menyerah sama hidup? Gue bukan ngomongin drama caper yang biasa lo ketik di grup chat circle lo ya, tapi momen dimana lo benar-benar udah di titik kritis pengen berhenti, pengen menyerah sama diri lo sendiri, menyerah sama proses sembuh yang lama banget, capek sama semua usaha, capek sama orang-orang, capek sama rutinitas, buat bangun pagi, dan ngulangin semua penderitaan hidup ini, dari nol lagi besoknya. Tapi coba lo lihat diri lo sekarang. Lo ternyata nggak menyerah kan? Lo tetap milih buat bertahan hidup, dan asal lo tahu, fakta kalau lo masih hidup sampai detik ini, itu bermakna gede banget bro. Itu bukti otentik, kalau lo, itu nggak lemah,
Itu artinya lo punya tulang punggung yang bahannya terbuat dari sesuatu yang keras banget, yang kagak bakal pernah bisa dipahamin sama kebanyakan orang-orang penakut di luar sana. Itu artinya ada satu bagian di dalam jiwa lo yang mungkin sekarang kondisinya lagi babak belur, penuh memar, dan suaranya nyaris cuma bisa berbisik tapi dia menolak buat mati dan kalah sama keadaan. Nggak bakal ada circle lo yang bakal tepuk tangan buat pencapaian sunyi lo itu. Kagak bakal ada orang yang ngasih lo piala atau medali penghargaan cuma karena lo berhasil selamat dari serangan overthinking brutal tadi malam, atau karena lo berhasil nyeret tubuh lo yang lemes keluar dari tempat tidur pas jiwa lo rasanya berat banget, kayak beban berkuintal-kuintal, tapi bagian kecil dari jiwa lo yang tetap milih buat berjuang keras bahkan pas lo sendiri nggak tahu apa tujuannya. Itulah api abadi lo. Itulah esensi dari jiwa lo yang lagi ngegas dan bilang, gue tahu ada hari-hari dimana lo ngerasa semua usaha lo gagal total. Gue tahu ada hari-hari dimana lo frustrasi dan nanya, kalau emang gini rasanya bertumbuh, kenapa rasanya mesti sesakit ini? Tapi lihat diri lo di cermin, lo masih berdiri di sini bareng semua luka lo, bareng semua keraguan lo, bareng rasa marah, kelembutan, dan tingkat kesadaran diri lo yang luar biasa itu. Dan kehadiran lo di sini itu penting banget. Eksistensi lo di dunia saat ini bermakna besar, karena secara logika, lo kudunya udah hancur dan tumbang dari lama, kalau ngeliat dari banyaknya badai masalah yang udah lo lewatin sejak kecil. Hidup udah nyoba ngehajar dan ngehancurin lo bahkan sebelum lo punya kosakata yang pas buat ngejelasin rasa sakit itu ke orang lain. Tapi, faktanya apa? Disinilah lo sekarang. Masih bernapas, masih punya kapasitas buat mencintai orang, dan masih mau nyoba buat memahami arti hidup. Bahkan meskipun versi usaha terbaik lo hari ini cuma sekadar milih buat nggak mati. Dan itu udah lebih dari cukup bro. Itu udah cukup banget. Lo nggak dituntut buat langsung bisa nata dan nyelesain semua masalah hidup lo secara instan dan sempurna sekarang. Lo nggak harus langsung berada di era di mana diri lo udah 100% sembuh total dari trauma. Lo nggak wajib kelihatan berkembang pesat, sukses besar, atau sibuk ngunggah video transisi estetik tentang kemajuan hidup lo di medsos. Lo cuma perlu tetap melangkah maju, selangkah demi selangkah, bukan buat pamer ke mereka, bukan buat buru-buru nyampe ke garis finish, bukan buat ngebuktiin apa-apa ke orang yang udah ngebuang lo, tapi karena ada satu bagian kecil di dalam dada lo yang masih berani bertaruh demi ngeliat versi kehidupan lo yang jauh lebih indah di masa depan, yang levelnya belum pernah lo lihat selama hidup lo. Dan kalau api taruhan itu masih menyala di dalam sana meskipun ukurannya sekarang kecil banget, mending-mending mau mati, atau cuma berupa percikan kecil doang, itu tandanya lo belum selesai. Lo belum gagal, lo nggak tertinggal, lo cuma lagi ada di tengah-tengah proses inkubasi jadi manusia yang baru, dan itulah alasan paling real kenapa semesta masih ngebiaran lo hidup dan berdiri di sini sekarang. Karena jauh di lubuk hati lo yang paling dalam, di balik semua rasa mati rasa dan kebisingan dunia luar yang memuakan itu, lo tahu kalau fase ini bukan akhir dari cerita hidup lo. Ini cuma jeda iklan sebentar, sebuah plot twist cerita yang sengaja dibikin ekstrim, sebuah bentangan jalan tol yang sakral sebelum cerita kejayaan lo yang sebenarnya dimulai kembali. Makanya, lo kudu bertahan, tetap pasang napas lo yang dalam, terus gerakin kaki lo buat melangkah maju, karena gua jamin, sosok diri lo di masa depan nanti lagi, senyum bangga banget lihat lo di masa sekarang karena lo milih buat nggak menyerah di titik ini. Lo itu nggak tertinggal dari teman-teman SMA lo. Lo cuma lagi manggul beban-beban tak terlihat yang emang nggak bisa dilihat atau dipahamin sama orang biasa, dan hebatnya, lo tetap bergerak maju, tetap nyoba, tetap ada di sini. Itu bukan tanda lo lemah, itu namanya keajaiban. Jadi kalau akhir-akhir ini nggak ada satupun orang terdekat lo yang peka buat ngomong gini ke lo, biar gua aja yang ngomong langsung sekarang. Gua bangga banget sama lo. Bukan karena lo lagi dapat omset ratusan juta atau lagi sukses besar, bukan karena lo udah berhasil mecahin semua teka-teki hidup lo, tapi gua bangga karena lo milih buat enggak menyerah sama diri lo sendiri. Bahkan di situasi kritis di mana semesta dan orang-orang di sekitar lo nggak bakal nyalahin lo misal lo milih buat nyerah hari itu juga. Tapi lo tetap milih buat hidup. Dan fakta, kalau lo masih mantengin video gua sampai detik ini,
Itu ngebuktiin satu hal yang pasti, lo itu nggak pernah tersesat bro. Lo cuma lagi bermutasi jadi sosok manusia tangguh yang belum pernah dilihat sama siapapun sebelumnya di dunia ini, termasuk belum pernah dilihat sama diri lo sendiri. Jadi sekarang, tarik napas lo yang paling dalam, keluarin lewat mulut, biarkan semua beban kepalsuan masa lalu itu jatuh rontok dari pundak lo. Dan mulai melangkahlah maju dengan tegap seolah-olah masa depan yang indah emang udah bener-bener bosen nungguin kedatangan lo. Karena emang beneran, dia lagi nungguin lo di depan sana.